Beberapa waktu yang lalu, publik sempat dihebohkan oleh adanya kabinet bayangan atau shadow kabinet yang berisi nama-nama besar seperti Ferry Amsari dan lain sebagainya. Yang ternyata shadow kabinet itu dibentuk oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat, koalisi aktivis-aktivis, maupun koalisi masyarakat itu sendiri. Dan digadang-gadang kabinet ini nantinya akan turut menjadi tandingan bagi kabinet pada saat ini, dalam artian menjadi oposisi yang tidak resmi, dan untuk mengawasi kabinet merah putih pada saat ini, pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian banyak dari kita menanggapi hal tersebut, itu mengapresiasi. Tetapi tak sedikit juga yang pencibir, mengatakan bahwa itu adalah hanya main menteri-menterian saja, dan mungkin itu hanya sekedar gimmick saja. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan pada saat ini, ada apa sebenarnya dengan Indonesia? Kenapa tiba-tiba muncul fenomena seperti itu? Dan apa benar absennya oposisi resmi dalam pemerintahan saat ini itu bisa menggiring negara kita menuju krisis moneter 98 yang jilid kedua? Kita bahas di chapter kali ini. Let's talk about it. Sejumlah tokoh yang terdiri dari pakar dan akademisi memprakarsai pembentukan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan ini berisi 15 menteri beserta bidang tugasnya masing-masing. Pembentukan Kabinet Bayangan dimaksudkan sebagai wadah pengawasan sekaligus penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para penggagas menegaskan Kabinet Bayangan bukan dibentuk untuk tandingan pemerintah. Kabinet Bayangan hadir untuk menjalankan fungsi check and balances serta menyusun alternatif kebijakan berbasis bukti. Nantinya setiap menteri Kabinet Bayangan akan menjadi counterpart langsung bagi menteri di Kabinet Merah Putih pada bidang yang sama. Lantas, siapa saja tokoh yang masuk dalam Kabinet Bayangan? Yang pertama, Menteri Sekretaris Negara Ferry Amsari yang juga pakar hukum tata negara dan akademisi Universitas Andalas. Kemudian Sekretaris Kabinet Ahmad Jilul QF, akademisi dan peneliti kebijakan publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara Arman Suparman yang merupakan akademisi dan pengamat kebijakan keamanan. Lalu ada Menteri Luar Negeri Soan Albana Hoiruza yang merupakan pakar hubungan internasional dan dosen Universitas Indonesia. Lalu ada Menteri Pertahanan Suri Maharani yang merupakan peneliti isu pertahanan dan keamanan internasional. Ada pula Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal yaitu Hoirunisa Nur Agustiati yang merupakan aktivis hak perempuan dan peneliti isu demokrasi. Nama ketujuh Menteri Hukum dan Kebijakan Negara Yanja Arizona yang merupakan pakar hukum tata negara dan dosen Universitas Gadjah Mada. Lalu ada Menteri Perekonomian Media Wahyu Askar, seorang ekonom dan peneliti kebijakan ekonomi. Ada Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Bima Yudhistira Adinegara yang merupakan ekonom serta direktur Selios. Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim diisi Iqbal Damanik, merupakan aktivis lingkungan dan peneliti kebijakan iklim. Lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Iman Zanatil Hairi yang merupakan akademisi dan pemerhati pendidikan. Ada nama Menteri Riset Teknologi dan Digital Nenden Sekar Arum yang merupakan peneliti serta pemerhati transformasi digital serta teknologi. Kemudian Menteri Kesehatan diisi nama Irma Hidayana yang merupakan aktivis kesehatan masyarakat dan pendiri Lapor COVID-19. Kemudian Menteri Sosial dan Layanan Dasar Nabila Rizfa Izzati yang merupakan peneliti ketenagakerjaan dan kebijakan sosial. Dan yang terakhir Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Isnawati Hidayah yang merupakan akademisi dan peneliti bidang pertanian serta ketahanan pangan. Kabinet Bayangan mungkin terdengar asing bagi kita karena di Indonesia ini sepanjang sejarah kita merdeka itu karena pada dasarnya kita menganut presidensial. Artinya untuk kabinet bayangan tuh kurang berlaku. Belum ada yang pernah menggagasnya. Kan tapi di negara-negara luar seperti Australia yang merupakan negara parlementer, itu kabinet bayangan itu merupakan satu oposisi yang betul-betul resmi. Jadi partai-partai oposisi yang ada itu mengajukan beberapa orang yang memang ahli di bidangnya untuk menjadi oposisi yang nantinya itu bisa mengawasi rezim yang berkuasa pada saat itu. Nah, karena memang belum masyhur di telinga kita, akhirnya banyak dari kita yang skeptis. Banyak dari kita yang kemudian mulai mencibir dengan sok main-main menteri-menterian. Oh, siapa presiden bayangannya?
oh siapa yang mendanai dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat secara negatifnya saja, memang kabinet bayangan yang masih ya pertama ini, golongan pertama, angkatan pertama, itu jauh dari sempurna. Karena memang sebenarnya kabinet-kabinet bayangan di luar negeri sana itu resmi. Jadi betul-betul masuk ke dalam pemerintahan, betul-betul bisa membawa impact bagi kebijakan-kebijakan yang ada. Betul-betul menjadi oposisi yang ada impact-nya. Nah, kan tapi kabinet bayangan yang baru-baru ini kita dengar itu hanya dari koalisi LSM, aktivis, peneliti, dan lain sebagainya. Dan itu karena memang tidak berkaitan dengan partai politik, tidak masuk ke kabinet juga. Alhasil apa? Tidak masuk ke parlemen juga. Alhasil apa? Tidak ada impact yang berarti. Walaupun data yang diberikan para menteri-menteri di kabinet bayangan itu betul-betul bagus, betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat, demi kemaslahatan masyarakat, kan tapi karena tidak resmi dan hanya di luar daripada lembaga-lembaga yang ada, maka impact yang ada itu sangat minim sekali. Nah sebenarnya tujuannya itu sangat mulia. Yang pertama ya untuk mengawasi menteri-menteri yang ada dalam kabinet yang ada pada saat ini. Contoh nanti ada menteri pendidikan di kabinet bayangan. Itu nanti mengawasi menteri pendidikan juga di kabinet yang ada, kabinet resmi yang ada. Itu maksud dari kabinet bayangan yang baru-baru kita ini dengar. Jadi head to head-nya itu bisa kemudian langsung dikritik, bisa langsung diawasi. Kemudian juga nantinya bertujuan untuk memberikan masukan-masukan, jadi dibuat nanti kabinet bayangan ini membuat data, membuat tulisan yang nanti diajukan kepada dewan-dewan perwakilan yang ada. Dan juga ketika mungkin ada rapat di kabinet yang biasa, itu kabinet bayangan itu juga nanti akan membuat rapat tandingan juga untuk membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan. Nah, kembali seperti yang tadi saya katakan, kabinet bayangan yang pada saat ini, yang kita dengar baru-baru ini, itu tidak berimpact. Karena memang dari luar. Karena sebetulnya di luar negeri sana walaupun ada, kan tapi mereka itu resmi. Jadi ya dibalik banyak kekurangan tersebut, ternyata yang harus kita perhatikan bersama justru bukan kabinet bayangan tersebut. Kan tetapi kenapa banyak koalisi masyarakat kemudian membentuk atau berinisiatif untuk membentuk kabinet bayangan tersebut. Ternyata ini cukup memprihatinkan. Perlu diketahui bersama bahwa yang namanya oposisi dalam pemerintahan pada saat ini itu hampir benar-benar tidak ada. Pemerintahan pada saat ini absolut berkuasa. Tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa menyanggahnya, tidak ada kekuatan besar yang mampu untuk mengawasinya. Kalau kita lihat pemerintahan kita pada saat ini, itu menganut trias politika, di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mana ketiga lembaga ini seharusnya saling mengawasi. Kan tapi apa pada saat ini? Ketiga lembaga tersebut diisi oleh satu koalisi besar. Koalisi Indonesia Maju Plus buatan Prabowo Subianto. Dan akhirnya apa? Karena memang koalisi bersifat ya gotong royong. Tidak ada yang bermusuhan. Semua dapat jatah kuenya masing-masing. Hingga ketika ada suatu kebijakan yang ada, itu langsung di ACC. Itu dengan mudah kemudian lancar-lancar saja. Karena memang tidak ada oposisi di dalamnya. Sehingga ini harus menjadi atensi besar bagi kita. Karena ini luar biasa. Bukan hanya partai politik yang ada dalam kabinet saja yang tidak ada oposisi. Bahkan seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar dunia politik itu tidak ada yang oposisi. Contoh saja, polisi sudah tidak ada oposisi. Tentara, TNI sudah tidak ada oposisi. Kemudian organisasi-organisasi, ormas-ormas, keagamaan, semua pro pemerintahan. Mereka diberikan tiap pihak yang ada pada saat ini, di Indonesia pada saat ini, itu mendapatkan jatah masing-masing. Sehingga apa? Tidak ada yang berani untuk menjadi oposisi pemerintah. Bahkan ya, partai yang besar pada saat ini yang kita bilang menolak untuk masuk kepada Kim Plus itu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, itu bukan oposisi. Mereka bahkan mengambang antara oposisi dan tidak. Jadi apa? Betul-betul di Indonesia pada saat ini, pemerintahannya itu tidak memiliki oposisi. Dan mereka berkuasa mutlak. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Karena tidak ada yang mengawasinya. Tidak ada yang berani untuk melawannya.
tidak ada yang berani untuk mencegahnya, semua berjalan lancar. Seperti kita lihat, pembentukan KDMP, lancar sekali. Kemudian revisi UU KPK, itu lancar sekali. Bahkan dinilai cukup kontroversial karena sekarang ini banyak yang menggugat di MK. Kemudian MBG, lancar sekali anggarannya. Bahkan kita tahu korupsi yang ada dalam program-program tersebut itu juga lancar sekali. Nah, kenapa tersebut lancar? Karena tidak ada oposisi itu. Dan program-program itu juga yang nantinya akan menguatkan koalisi yang ada. Jadi betul-betul yang namanya oposisi di Indonesia itu nol. Sehingga kabinet bayangan yang baru-baru ini kita dengar, dengan kita nilai terlebih dahulu. Cukup kita diam, kita lihat bagaimana kemudian mereka bergerak nantinya. Kalau kita rasa mereka membantu kita, betul-betul mewakili kita, maka kita dukung. Nah, seperti yang saya katakan pada awal tadi, kabinet bayangan ini atau ketiadaan oposisi bagi pemerintah pada saat ini, itu bisa menggiring Indonesia kepada krisis moneter jilid 2. Kenapa? Karena ketika kebijakan-kebijakan tersebut sangat mudah untuk lewat, kebijakan-kebijakan tersebut sangat mudah untuk keluar, sangat mudah untuk terbit, dan ternyata kebanyakan dari kebijakan tersebut itu blunder, ugal-ugalan, maka yang terjadi adalah ketidakpastian kebijakan-kebijakan yang ada. Banyak kebijakan yang kemudian lebih memeras pihak lawan dan menguntungkan pihak-pihak yang hanya dekat-dekat mereka saja, kroni-kroninya saja yang diuntungkan. Sehingga kemaslahatan bagi masyarakat itu tidak ada, kepastian hukum juga tidak ada, korupsi merajalela, sehingga akhirnya ekonomi hancur, investor keluar, dan krisis moneter jilid 2 pun bisa kita temui. Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran yang berniat merangkul semua partai untuk melakukan koalisi membuat politisi senior Siswono Yudohusodo menyatakan jika demokrasi tidak akan berjalan baik jika tidak ada partai yang berani oposisi. Usai menghadiri pelantikan Rektor Kampus Universitas Pancasila di Jakarta pada Kamis siang, Siswono Yudohusodo mengatakan bahwa tidak ada sejarah dalam perpolitikan di Indonesia semua partai politik berkoalisi di dalam pemerintahan. Menurutnya peran oposisi penting bukan untuk mengganggu jalannya pemerintahan, namun sebagai bagian dari check and balance, serta pengawasan program pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Karena dalam pelaksanaan demokrasi itu selalu harus ada check and balance. Istilah kekuatan politik yang di luar pemerintahan. Kan mengganggu, tapi justru agar pemerintah tidak membuat kesalahan karena ada mengawas. Jadi adanya partai politik di luar pemerintah itu hal yang positif.